Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, dalam video kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat memahami makna kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Simak videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, anak-anak, pada Quran Surat An-Nisa ayat 136, Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Orang yang tidak beriman kepada kitab Allah termasuk orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Iman artinya adalah percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Sekarang, apa yang dimaksud dengan kitab? Kitab adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Selain kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada nabi, yaitu seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah, di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan kepada para rasul, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Yang pertama akan kita bahas adalah kitab Taurat. Anak-anak, kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi Musa alaihissalam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, diantaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penjelasan kitab Taurat. Sekarang kita akan membahas kitab Zabur. Zabur berasal dari kata Zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah, doa, nasihat, dzikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kita akan membahas kitab Injil. Injil artinya kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Isi dari kitab Injil adalah yang pertama perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun.
Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat semesta alam atau rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan dari kitab Al-Quran. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak penjelasan iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan beribadah dan berdoa. Kemudian ajaran terpuji kepada manusia, di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah kepada sesama. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, di antaranya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan ada ajaran terpuji kepada diri sendiri, di antaranya adalah memotong kuku dan berhias. Nah, itulah anak-anak video tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab tersebut. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.